Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan bahas soal yang minggu lalu Pak Guru berikan ya kepada kalian, yaitu di buku paketnya, dan kalian sudah menjapri. Dan untuk lebih mendalamnya materi ya, melakukan pendalaman materi, mari kita bahas bersama-sama sehingga kalian akan tahu ya, mengetahui mana jawaban kalian yang sudah benar dan mana yang masih belum benar. Bagi yang belum benar, monggo anak-anakku semuanya untuk ditulis lagi ya, dilakukan perbaikan dan ditambah kalau memang jawaban kalian masih ada yang kurang. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku, kita buka halaman 11 ya, halaman 11 di buku paketnya. Mohon maaf Pak Guru ingatkan kembali, jangan dicoret-coret buku LKS-nya ya, karena itu nanti akan dikembalikan. Tolong rawat dengan baik, jangan sampai ada yang rusak. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan istighfar? Istighfar secara bahasa istaghfara yastaghfiru istighfaran, yaitu kalimat thayyibah sebagai ungkapan rasa salah ya. Rasa salah sehingga mengungkapkan perasaan permohonan ampun. Kalau dosanya itu dilakukan kepada Allah, maka membaca istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa yang dilakukan kepada sesamanya, kepada manusia, maka minta maaf juga kepada manusia yang pernah kita sakiti. Jadi kalimat istighfar itu artinya kalimat thayyibah sebagai permohonan maaf atas apa yang kita lakukan ya. Tentunya perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga dosa yang kita lakukan mendapatkan ampunan Allah, atau kalau dosa kita kepada sesama mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita sakiti. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang kepada orang lain kalau orang lain itu belum meminta maaf dan memberi maaf. Kemudian selanjutnya nomor 2, mengapa setiap manusia harus selalu beristighfar kepada Allah ya. Jadi sebelumnya Pak Guru sudah sampaikan bahwa hukum bertaubat membaca istighfar itu wajib, karena al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Kalau ada manusia yang salah, ya itu memang kodrat sebagai manusia, hal yang wajar. Akan tetapi kita sebagai manusia yang beriman, orang yang beriman, maka minta ampunlah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi mengapa manusia itu harus beristighfar? Karena manusia tempatnya salah ya. Jadi sebaik-baik kesalahan yaitu meminta maaf atas apa yang telah dilakukan, atas kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi Pak Guru berharap dengan pembelajaran istighfar ini kalian dapat membiasakan membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari, karena kita semua tahu bahwa tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh karena itu, supaya dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah, maka istiqomalah membaca istighfar setiap hari ya. Bahkan setiap kali kita berbuat dosa segera minta maaf. Jangan beristighfar menunggu selesai sholat duhur, menunggu sholat asar. Apalagi jangan sampai kalian itu meminta maaf kepada teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian nanti menunggu hari raya Idul Fitri. Iya kalau umur kita sampai ke hari raya Idul Fitri, kalau tidak. Nah oleh karena itu sering-seringlah membaca istighfar, sering-seringlah minta maaf kepada orang mungkin pernah kita berbuat salah. Nomor 3, sebutkan hal apa saja yang harus dilakukan oleh kita jika kita berbuat salah kepada sesamanya. Seperti Pak Guru sampaikan tadi, bahwa
Manusia itu tidak akan pernah lepas dari salah, ya, tidak akan lepas dari dosa. Kesalahan manusia ada dua, kesalahan kepada Allah yaitu dengan membaca istighfar, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau kemudian yang kedua kita salah kepada manusia, maka minta ampunlah kepada manusia itu. Salah kepada teman, minta maaf kepada teman yang pernah kita sakiti. Atau mungkin pernah kita berbuat salah, misalnya merusak buku teman, maka bukan hanya sekedar minta maaf, akan tetapi kita harus tanggung jawab, yaitu mengganti buku yang pernah kita rusak. Atau misalnya pinjam pulpen kemudian pulpennya hilang, maka bukan hanya cukup sekedar minta maaf, akan tetapi kita harus bertanggung jawab mengganti pulpen teman yang telah dihilangkan atas kelalaian kita, ya. Itu yang harus kita lakukan kalau kesalahan itu kepada sesamanya, ya. Kemudian setelah kita meminta maaf, ya, kita harus berjanji dalam diri kita untuk tidak mengulangi lagi. Jangan maaf itu hanya ada di mulut. Biasanya ketika kita bertengkar, kemudian ada guru melerainya, ayo minta maaf, minta maaf. Tapi maafnya hanya di mulut, ya. Jangan sampai itu terjadi. Ketika kita minta maaf, bukan hanya mulut yang mengatakan maaf, bukan tangan yang hanya berjabat tangan, tapi hati kita yang meminta maaf, dan juga hati kita yang memaafkan orang yang telah minta maaf kepada kita. Jadi hati ke hati yang main. Kalau itu kita berbuat salah kepada sesama, dan juga berbuat salah kepada Allah pun seperti itu. Berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi, kemudian menyesali apa yang telah dilakukannya. Ya Allah, menyesal. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Untuk memperbaiki sebagai bukti bahwa kita telah bertaubat, beristighfar, maka laksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya, dia tidak akan memiliki rasa dendam, ya. Jadi orang yang memiliki sikap, ya, ciri-ciri orang yang bersikap suka memberi maaf, ya, tidak ada rasa dendam. Ketika ada orang lain bersalah kepada kita, kita maafkan. Dan jangan sampai ada dendam. Awas nanti. Itu ada rasa dendam, ada rasa benci, sakit hati. Jadi orang yang pemaaf tidak mungkin ada rasa dendam dalam hatinya. Kemudian juga orang yang memiliki sikap rendah hati, dia tidak akan tidak suka terkenal, ya. Biasanya kalau orang yang tidak punya sikap rendah hati, apa yang dilakukannya itu riya, supaya dianggap baik oleh orang lain. Nyumbang ini diberitahukan kemana-mana, saya menolong ini, teman ini diberitahukan kemana-mana. Itu namanya riya. Jadi orang yang rendah hati tidak mau dia memperkenalkan atau memberitahukan kebaikannya kepada orang lain. Kemudian dia selalu menjunjung tinggi kebenaran, ya, membela yang benar, tidak mau membela teman yang salah, ya, tidak mengakui dirinya paling benar. Kalau sudah orang mengakui dirinya paling benar, maka susah untuk meminta maaf kepada orang lain. Biasanya orang tersebut adalah orang yang keras hati, orang yang keras pikiran, susah diberitahu. Kemudian juga tidak akan kaku ketika bergaul dengan teman yang lain, suka bergaul dengan siapapun, dengan berteman dengan anak orang miskin, dengan anak orang kaya, dengan rakyat biasa, dengan anak pejabat, anak pinter, anak tidak pinter, itu biasa. Tidak membeda-bedakan teman, dan di situ akan disenangi oleh temannya karena sikapnya selalu baik, ya. Biasanya kalau orang yang tidak tidak baik, selalu beda-bedakan teman, maka dia tidak akan banyak temannya. Pilih kasih namanya. Pilih-pilih teman itu tidak boleh. Kemudian juga ringan tangan, selalu membantu temannya ketika ada temannya kesusahan. Membantu pun itu ikhlas, tidak pamrih, ya. Tidak butuh balasan, ya. Kemudian tidak dibicarakan kepada orang lain, ya. Tidak diomongkan kepada orang lain. Kalau tangan kanan yang berbuat baik, jangan sampai tangan kiri ini tahu
kalau kita telah berbuat baik. Itulah salah satu ciri-ciri dari sifat orang rendah hati. Dan dia biasanya senang mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya, ya. Jadi biasanya orang yang tidak punya rendah hati ketika dibantu malah dia tidak mau mensyukuri, sudah nggak bilang terima kasih, ya. Ketika salah malah diomelin. Jadi itu yang tidak memiliki sikap rendah hati. Tapi kalau orang yang punya rendah hati, maka dia akan selalu mengucapkan terima kasih, tidak akan pernah malu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dan ingat, orang yang memiliki sikap rendah hati ketika berbuat salah, dia akan selalu meminta maaf kepada orang lain. Dan orang yang punya rendah hati, ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, maka dia selalu memaafkan walaupun orang tersebut belum meminta maaf. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian yang nomor 5, apa hikmah dari pembiasaan kita mengucapkan kalimat istighfar? Maka dosa-dosa kita akan diampuni, dan yang paling penting di situ adalah kita tidak akan mengulangi dosa lagi. Jadi kalau sudah membaca istighfar, kemudian kalau kita berbuat dosa kemudian ingat bahwa itu perbuatan dosa, segera dihentikan perbuatan dosa itu, kemudian menyesali perbuatan dosa itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa membaca istighfar, hati kita akan diluluhkan, direndahkan oleh Allah, sehingga kita setiap tindakan kita, perbuatan kita, lisan kita, tutur kata kita akan diindahkan oleh Allah, dihindarkan dari perbuatan yang tercela, sehingga kita akan hidup damai dimanapun kita berada, bergaul dengan siapapun kita, insya Allah kita akan selalu damai. Itulah manfaat orang yang membaca istighfar dengan istiqomah. Yang penting kita dalam membaca istighfar yakini bahwa itu perbuatan dosa, dan yakini kita tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan sehingga kita akan hidup damai karena kita tidak dihantui oleh perasaan dosa. Ingat, Allah pasti mengampuni dosa kita, dosa sebesar apapun, ya, sebesar gunung pun, seluas laut pun Allah akan mengampuni. Yang penting bukan dosa syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, selanjutnya kalian kerjakan kembali buku LKS-nya halaman 7, halaman 8 sampai halaman 9 dan halaman 10 di buku LKS-nya. Bagi yang belum punya buku LKS, bisa dikerjakan di buku tulisnya, kemudian japri ke Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.